4 week dan itu bukan permintaanku ya memang dia sendiri yang sadar. Hai teman-teman, saya Heradiani, Managing Editor Magdalene.co. Kali ini kita akan bahas tentang tantangan buat ibu tunggal atau single mom di masa isolasi karena pandemi ini dan situasi working home. Jadi saya nggak ditemani sama Devi atau teman-teman dari Magdalene, tapi sama teman baik saya, Mia Fitri, seorang health coach, kuli pembangunan atau bekerja di development sector dan juga fellow single mom. Halo Mia. Halo, kuli pembangunan bukan bangunan ya? Bukan bangunan ya. Nah, Mia dan saya ini punya hashtag ya, agak bercanda tapi serius juga untuk saling menguatkan sebagai ibu tunggal itu. Hashtag Janda Unite. Yes. How did we come to that? But anyway. Oke. Itu lain kali mungkin ya. Nah, gimana Mi challenge spesifiknya sebagai seorang single mom? Sekarang ini you don't really have anyone untuk share the burden gitu ya. Jadi masalah-masalah yang kita alami di dalam rumah tangga itu mau nggak mau kita tanganin sendiri. Dan at times it can be tricky gitu. Awalnya masih ingin banget untuk bisa keluar dan beli grocery shopping gitu. Ada giliran partner kita atau giliran kita gitu. Kalau online shopping gitu? Beda kan rasanya ya, online shopping versus real shopping gitu. Atau masalah sepele because I live in an apartment, online pun gitu kan, harus diambil ke bawah, bawa lagi ke atas, sendirian gitu yang nanganin, bersihin barangnya sebelum masuk ke rumah, making sure nggak dibawa ke dalam rumah plastik-plastiknya atau bungkusan-bungkusannya gitu kan, karena anak-anak mungkin masih lebih cuek ya soal kayak gitu ya. Anaknya 2 ya cowok semua ya, umur berapa nih? 16 sama 10 tahun. Ada asisten rumah tangga nggak di rumah? Masih ada. Kalau aku sih anak masih kecil ya, 4 tahun, jadi ini working from home ini karantina, ART dan pengasuh juga pulang hari gitu, jadi karena sangat riskan kalau dia bolak-balik, dan dia punya keluarga, jadi nggak mungkin juga diminta nginep di sini gitu. Jadi akhirnya dirumahkan, maksudnya dia yaudah karantina di rumah aja. Dengan berbagai pertimbangan, aku sih akhirnya setelah 2 tahun berpisah satu rumah lagi nih sama my ex gitu. Jadi ini nggak ideal ya tentu aja, tapi gimana ya, nggak sanggup sih sebenarnya ngurus benar-benar sendiri anak yang masih toddler gitu, masih kerja pula ya, dan masih kerja, masih ngurusin house chores, aduh kayaknya nggak sanggup. Yaudah akhirnya setelah kita bicarakan, tadinya kan dia 2 hari sekali atau weekend datang juga gitu. Aku punya kasus yang sama in relation to my driver. Dan setelah work from home juga sebetulnya nggak terlalu banyak kerjaan, nggak ada fungsinya, we're not going anywhere. Jadi alhasil mau nggak mau dirumahkan gitu. More than anything, nggak pingin ngambil resiko aja sih kalau ada orang luar yang datang ke rumah gitu. Challenge lain lagi kemarin, water heaterku broken. Kemarin fix the water heater gitu kan, making sure dia pakai masker, pakai gloves, terus untungnya nggak gue semprot disinfektan. Tapi masih gue suruh cuci tangan dan sebagainya. Waktu dia pergi juga tempat yang dia tadi ada, aku semprot disinfektan dan sebagainya. Bukan orangnya, tapi di mana dia berada. Whereas kalau mungkin punya partner gitu, mungkin bisa minta tolong juga gitu. I'm so used to it by now. Iya, tapi aku juga sempat mikir, aduh tinggal bareng lagi gimana gitu ya. Cuma bersyukur juga sih, maksudnya ada partner paling enggak buat menghandle secara logistik lah. As far as co-parenting goes dan sharing burden sih, ternyata alhamdulillah. Jadi sekarang sharing? Ya karena dulu juga menikahnya ya udah lumayan lama, jadi udah kayak lebaran aja di sini, prolong lebaran. Berarti masih datang ke rumah Hera ya, ke tempat lo? Akhirnya malah tinggal sih bareng juga akhirnya. Oh gitu, oke. Karena kalau bolak-balik beresiko dong ya. Iya makanya. Nah, in my case, ayah dari anak-anak atau bapak dari anak-anak ini sadar bahwa dia akan membawa risiko gitu kalau misalnya dia ketemu sama anak-anaknya. Biasanya So apa? memang atau sharing? akhirnya nggak ketemu sama sekali for the last 4 weeks, dan itu bukan permintaanku ya. Ya memang dia sendiri yang sadar. Tapi what I said to him was, ya sudah, kapan aja mau video call sama anak-anak silahkan aja gitu. Terus anak-anak gimana dong? They're fine karena semuanya bisa dilakukan lewat video call, thank God. Anakku kan yang balita gitu, jadi sekarang juga suka yang bingung kenapa kita nggak bisa keluar apa. Udah gitu ini tinggal kita itu juga ngaruh banget sih
kalau misalnya ada tempat buat, breathe fresh air tuh kayaknya make a huge difference deh. Kebenaran semua playground, lapangan, dan open space disegel semua sih di tempatku. Jadi ya harus keluar, jadi ke jalan. Akhirnya ya daripada dia lari-lari, pakai stroller lagi gitu. Tadinya beberapa bulan udah nggak pernah dipakai sih karena udah panjangan gitu kakinya. Jadi di tempatku itu ada satu common ground gitu ya, tempat jogging, track dan sebagainya gitu. Akses ke lantai itu tiba-tiba di lock gitu. Suddenly I can feel my chest kayak sesek gitu ya. So, no, we can't do this. Itu satu-satunya tempat di mana I can walk out of my apartment dan yang ngerasa di luar, di outdoor gitu loh. Akhirnya kita komplain ke building management dan akses untuk common ground itu dibuka gitu loh. Oh, kita enggak tuh, udah ditutup benar-benar udah dari sebulan nih jadinya. Challenges yang lain mungkin lebih ke sebagai working mom sih ya. Gini, nggak ada temen untuk misalnya memastikan anak kita udah ngerjain PR-nya belum, udah ngerjain tugasnya belum, kayak gitu-gitu loh, Her. Gue sih juga karena punya asma ya, takut itu kan lebih beresiko lagi. Banget. Gitu. Jadi selama ini sama sekali nggak keluar rumah walaupun shopping? Papanya si Jacob yang bertugas sempat mikir, aduh kalau serumah lagi gimana, tapi ternyata so far ya udahlah gitu. Jadi benar kepraktisan aja. Nggak mungkin in my case. Jadi memang kondisi setiap couple kan beda ya. Jadi memang kayaknya memang kita berdua begitu memutuskan untuk nggak together, berarti emang nggak serumah gitu. It will be very awkward aja gitu kalau serumah lagi. Terus anaknya juga sekolah dari rumah gitu. Mau nggak mau tuh ya udah kayak nasehatinnya cukup dengan bilang mama sibuk kerja, general banget gitu loh. Lebih kayak jangan lupa ngerjain homeworknya ya, jangan lupa turn in your assignment ya gitu. Tapi ada kala sih yang misalnya dia punya masalah dengan homeworknya ya mau nggak mau meluangkan waktu untuk do it together gitu. And I enjoy it. Aku sebenarnya udah yang give up formal education. Tapi udahlah TK ya, udah nggak akan ketinggalan. Dan atau biarlah dia nggak. In the case of my 16-year-old, ada hal-hal yang emang nggak mungkin tahu apa yang dia pelajari dan nggak mungkin bisa impart knowledge gitu ya. Jadi jadinya kemarin thankfully nemu tutoring yang bisa online juga gitu. Kalau gue sebenarnya menanti sih saat itu karena gue kan kuliahnya science. Kalau sekarang tuh kayak gue tuh nggak bakat crafting, gue sama sekali nggak crafting, jadi aduh. What I reserve tuh as a single mom untuk problem-problem yang gue nggak bisa adalah academy Ken, academy, and he seems to have all the answers. Doing self-care ini, what do you do gitu? Aduh itu penting sih buat termasuk hari ini untuk pakai lipstick. Iya benar. Kadang you just have to do something special for yourself. Self-care tapi yang rutin meditation sih. Di awal hari atau at the end of the day gitu. You kind of have to pause. I'm a health coach jadi tahu kapan I need to relieving stress dari badan. Workout session you push your self-heart gitu. Giving back to community or giving back to other people, part of self-care juga because it makes you feel purposeful. Kayak hari ini, bikin face shields. Oh, itu bikin sendiri? I actually bikin sendiri, terus dikasih ke security di sini, gitu. Buat orang lain. Gue sih self-care ya. Iya bener sih, latihan pernafasan itu perlu banget, soalnya kadang-kadang suka ada serangan panik gitu, jadi... What do you do? Jadi banyak nonton a lot of mindless teen flick. Kalau olahraga terus terang nggak tiap hari karena bersih-bersih rumah udah olahraga ya. Kalau udah stres gitu, untung sekarang my therapist bisa secara online sih jadi. Cooking is also nice. I enjoy it. I thought you said cooking. Apa tuh? Cooking ya? Nyobain resep-resep baru. Gue tuh suka sih masak, jadi kita catering, terus tapi buat si Jacob, aku masak sih. Iya, and catering is helping others. Cuma sekarang kayak Parno gitu, lap-lap dulu pakai tisu basah. Walaupun situasinya nggak ideal, gue sih bersyukur. Pertama masih bisa working from home, komunikasi sama ex masih oke lah gitu. Jadi, banyak perempuan-perempuan yang masih menikah juga yang kena KDRT dan meningkat kasus KDRT-nya di saat pandemi ini gitu. So my thoughts are with them gitu. I just get very close with my boys dan I enjoy it. Lebih dekat sama ada waktu buat pause.
Sementara kalau dulu di luar ya time goes so fast. Tapi nggak tahu sampai kapan bisa begini. Day by day, one day at a time gitu. Kita tiba-tiba jadi in touch sama teman-teman yang udah lama nggak in touch gitu, dan just say hi or bahkan video call gitu ya, yang ada bagusnya juga. Oke, thank you so much ya Mia ya. No worries. Thank you ya Take Mia. care ya. Yeah, take care, stay safe and healthy. Say hi to your boys. Terima kasih teman-teman, itu obrolannya. Jangan lupa simak terus Magdalene ID di Instagram dan follow kita di Instagram, Twitter, Facebook, dan YouTube. Bye. Stay safe and healthy semuanya.